Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat di rumah. Juga jangan lupa jaga kesehatan ya. Sebelum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Masuk ke materi bangun ruang sisi lengkung. Kelas 9, kompetensi dasarnya kita membuat generasi luas permukaan, volume, bangun ruang sisi lengkung. Next, tujuan pembelajaran kita untuk mengenal bangun ruang seperti tabung, kerucut, dan bola, serta mengidentifikasi volume luas permukaan. Next, ada di situ bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan sehari-hari. Ada bola, ada apa lagi? Ada tempat sampah, ada topi ulang tahun yang membentuk sebuah bangun ruang seperti kerucut, bola, dan tabung. Sebelum mencari tahu bagaimana rumus dan cara mengerjakan, kita cari dulu apa saja yang termasuk bangun ruang sisi lengkung. Yang pertama, tabung. Tabung bentuknya seperti di gambar ini ya. Perhatikan ada tabung, kerucut, dan bola. Next, pertama tabung. Tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Ia memiliki 3 sisi ya. Next. Nah, ini ada unsur-unsurnya. Unsur-unsurnya kalian bisa lihat ya. Nah, next dan baca. Kalau sudah ada unsur-unsurnya, jadi daerah lingkaran merupakan alas tabung yang disebut dengan jari-jari. Alas dan tutup bentuknya sama ya. Next, catatan. Bilangan pi sering ditulis pi 3,14 atau 22/7 ya. Kalau 22/7 digunakan untuk yang memiliki kelipatan dari 7. Luas permukaan tabung rumusnya sama dengan ya, di sini 2 kali luas lingkaran ditambah luas persegi panjang ABCD. Volume tabung terdiri dari luas alas dikali dengan tinggi. Di sini ada juga contoh tabung ya, contoh soal tabung. Kalau jari-jarinya 3 cm dan tingginya 7 cm, maka luas permukaannya sama dengan 2 kali pi kali R ditambah T. Berarti 2 kali pi dikali 3 dikali, kerjakan dalam kurung, 3 ditambah 7, artinya jari-jari ditambah tinggi sama dengan 10. Hasilnya jadi 60 pi. Next, ada contoh yang kedua. Di situ ada menghitung jari-jari tabung dengan rumus luas dikali 2 kali pi kali R ditambah T. Karena sudah diketahui luasnya 528, yang akan kita cari adalah jari-jarinya. Pakai rumus 2 kali pi kali R ditambah R ditambah dengan 8. Hasilnya 84 sama dengan R ditambah 8. R-nya sama dengan 6. Ya. Dapat dari mana 84 dikurang 1 dikali 84 dikurang 4 dikali 21. Jadi berapa yang hasilnya berapa hasil dari angka itu? Sama dengan 84 ya, yang hasilnya R-nya sama dengan 6. Next. Contoh soal lain, di sini ada
menghitung volume tabung. Volume tabung sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Pi kali R kuadrat dikali T sama dengan 24 kali Pi. Nah, di sini juga ada menghitung tinggi tabung. Menghitung tinggi tabung di sini dengan rumus masih dengan V kali Pi kali R kuadrat dikali T. Di sini V-nya sudah diketahui, 300 Pi sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Hasilnya 300 dibagi 25, hasilnya 12. Next, di sini ada juga untuk menghitung jari-jari tabung jika diketahui volumenya sama dengan 600 Pi, tingginya sama dengan 10. Hasilnya 600 dibagi 10 sama dengan 60. Akar dari 60 itu hasilnya dari jari-jari. Next, kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar dan sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran ya. Siapa yang bisa membayangkan bentuk kerucut itu seperti apa ya dalam rumah kita? Ya, biasanya kerucut berbentuk seperti topi ulang tahun. Nah, di sini ada rumus luas permukaan kerucut. L sama dengan luas lingkaran ditambah luas juring ABC. Volume kerucut sama dengan 1/3 luas alas dikali tinggi. Di sini juga ada contohnya loh. Contohnya menghitung luas permukaan kerucut. Ada juga menghitung jari-jari kerucut. Ada juga menghitung tinggi kerucut. Tapi yang biasanya sering keluar itu materi menghitung jari-jari kerucut jika diketahui volumenya. Rumusnya masih sama ya. Pi sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Volumenya sudah diketahui, 196 kali Pi 1/3 kali Pi kali R kuadrat dikali 12. 196 dibagi dengan 4 hasilnya 49. Akar dari 49 sama dengan 7. Next, sekarang kita ke bola. Apa sih bola itu? Nah, bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki yang tidak memiliki titik titik sudut. Jadi bola adalah bangun ruang sisi lengkung yang dibentuk dari titik hingga lingkaran yang memiliki jari-jari sama panjang dan pusat pada titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi yang merupakan sisi lengkung. Bola dapat dibentuk dengan memutar rotasi setengah lingkaran sebesar 360 derajat ya. Nah, di sini ada luas permukaan bola. Rumusnya L kali 4 kali Pi kali R kuadrat. Volume bola rumusnya Pi kali 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Nah, di sini untuk menghitung luas permukaan bola, jika diketahui jari-jarinya adalah 5 cm, ya, berarti kita pakai rumus L sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Berarti 4 kali Pi kali Pi-nya itu tidak pakai 22/7, tapi pakai 3,14. Berarti 4 kali 3,14 kali R kuadrat sama dengan 100. Nah, di sini ada juga contoh-contohnya. Biasanya kalau contoh-contoh itu kita bahas yang volume tabung. Volume tabung rumusnya 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Nah, di sini volumenya belum diketahui. Volumenya sudah diketahui, yaitu 288 meter persegi. Nah, berarti untuk mencari jari-jarinya berarti 288 ya, kita balik posisinya ya.
yang tadinya 288 sama dengan 4/3 pi kali R kuadrat. Kedua ruas harus dikalikan dengan 3 baru dibagi dengan 4. Posisinya dibalik, 4/3 dibalik jadi 3/4. Jadi 216 dikali 3 dibagi 4, hasilnya sama dengan 6. Mungkin sekian ya materi hari ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There are